Halo, Studia. Selamat datang di channel Studenisia Mentor Tip. Oke, kenalin nama aku Yuni Fitria. Jadi kali ini bersama dengan aku, kita akan ngebahas materi di TBS LPDP. Ya. Nah, ada banyak materi-materi yang nanti akan dikeluarkan di tes bakat skolastik LPDP. Salah satunya adalah tes kemampuan verbal. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tes kemampuan verbal. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah nonton video yang sudah kita posting, ya, itu masih membahas tentang kemampuan verbal. Cuman kali ini kita bahas subtesnya, itu tentang subtes penalaran logis dan analitik. Ada beberapa tips yang bisa digunakan ya ketika teman-teman ingin mengerjakan soal penalaran verbal, khususnya di penalaran logis dan analitis. Pertama, karena ini soalnya kan dominan teks ya, jadi teman-teman bisa bikin ilustrasi untuk mempermudah pemahaman. Jadi teman-teman bisa bikin gambaran, diagram, tabel gitu ya. Intinya ini akan membantu teman-teman memvisualisasikan informasi yang ada di dalam soal. Dan setiap orang mungkin punya teknik yang berbeda-beda, hanya saja membuat ilustrasi ini sangat membantu gitu ya, sangat membantu teman-teman dalam memahami dan bisa mengarahkan alur berpikir teman-teman untuk mencari jawaban gitu. Terus kalaupun ada nama gitu ya, ada nama yang ribet, biasanya sih kalau di tes verbal itu namanya itu dia berurutan pakai abjad gitu ya. Walaupun namanya ribet-ribet gitu ya. Teman-teman bisa gunakan inisial aja gitu. Kalau saya biasanya kalau namanya Ahmad, kemudian Brandon, kemudian apa gitu ya, saya cuma pakai abjad depannya saja A, B, C, D gitu. Sehingga kertas coret-coret kita juga nggak terlalu banyak digunakan gitu ya. Kemudian teman-teman kalau membaca teksnya yang cukup panjang gitu ya untuk menghemat waktu, teman-teman juga bisa melakukan skimming atau scanning gitu. Kan ada bedanya ya antara skimming sama scanning. Kalau skimming teman-teman baca cepat, jadi hanya untuk dapat inti dari pertanyaannya atau inti dari informasinya. Kalau scanning teman-teman cari informasi yang dibutuhkan saja gitu. Jadi itu akan sangat membantu teman-teman untuk membaca teks yang panjang. Nah, terus kalau ada soal yang modelnya urutan ya teman-teman ya, teman-teman bisa pakai kata kunci aja gitu. Kalau di matematika kita kenal namanya lebih dari kurang dari, nah, itu salah satu cara yang cukup membantu. Nanti apa di soal-soal yang akan kita bahas itu kita akan dominan menggunakan eh, simbol ya, simbol lebih dari kurang dari gitu. Nah, terus misal ada tanda sama dengan juga gitu. Itu intinya kita memahami informasi dan menerjemahkannya menggunakan notasi-notasi yang cukup membantu gitu. Nah, contohnya misalkan ada hubungan urutan nih, teman-teman ya. Misalnya A kurang dari B dan B kurang dari C. Nah, teman-teman bisa mengurutkan. Kan karena A kurang dari B dan B kurang dari C, berarti urutannya A kurang dari B kurang dari C. Atau ada hubungan urutan yang kedua, A kurang dari B, tapi B lebih dari C. Berarti kan A kurang dari B, tetapi B lebih dari C, sehingga tidak bisa ditentukan hubungannya. Bisa saja ada soal yang bentuknya seperti itu. Gitu. Atau bentuk yang ketiga, ada tiga perbandingan gitu ya. A kurang dari B, kemudian B kurang dari C, dan C-nya sama dengan D. Berarti ada beberapa kemungkinan, teman-teman. A kurang dari C, atau A kurang dari D, atau A kurang dari B kurang dari C, atau A kurang dari B kurang dari D. Gitu. Nah, biasanya soal-soal yang bisa dinotasikan pakai simbol kurang dari atau lebih dari itu memang soal-soal yang modelnya urutan. Gitu. Ya. Oke, jadi sebelum kita mengulas lebih lanjut, teman-teman silahkan ya mengerjakan soal latihan yang ada di deskripsi. Teman-teman kerjain di situ, nggak banyak kok soalnya ya, ada 15 soal aja. Silakan di pause dulu videonya, lalu coba untuk dikerjakan. Jangan lupa catat jawabannya sehingga nanti pada saat kita melakukan pembahasan, teman-teman bisa mengoreksi sendiri jawaban yang sudah teman-teman buat sebelumnya.
Oke, gimana nih pengalaman mengerjakan 15 soal eh, penalaran logis dan analitis? Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa jawab dan kita akan bahas bersama-sama ya supaya bisa langsung dikoreksi dan teman-teman nggak penasaran apakah jawabannya tuh benar atau salah. Kalaupun salah, penjelasannya seperti apa. Oke ya, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu kita mulai dari nomor yang pertama. Oke, seperti yang tadi aku bilang, teman-teman bisa menggunakan inisial untuk bisa menghemat kertas coret-coret kita ya gitu sehingga ini lebih memudahkan teman-teman untuk menulis gitu ya karena kita nanti diperbolehkan untuk membawa kertas buram atau kertas kosong sebagai media kita untuk coret-coret gitu hitung-hitungan gitu ya. Oke, kita mulai ya dari nomor satu. Ada 5 orang pegawai telah selesai menempuh TOEIC. Nilai yang diperoleh, nah ini tentang lebih tinggi lebih rendah ya. Jadi kita gunakan saja inisial ya. Jadi ada namanya Brooke, kemudian Robert, kemudian Adam dan sebagainya. Kita pakai inisial nama aja. Oke, jadi ada B, ada R, kemudian ada Adam, kemudian ada Enes, kemudian ada Serge, ada siapa lagi ya? Dan ada udah ya, kayaknya ya. Iya, ada 5 orang. Oke, 5 orang aja. Oke, kita mulai dari per kalimat aja ya. Jadi teman-teman silahkan membaca per kalimat karena setiap informasinya pasti ada di setiap kalimat yang dituliskan di dalam soal. Nah, nilai yang diperoleh Brooke lebih tinggi daripada Robert. Berarti kita pakai aja gini. Brooke lebih tinggi dari Robert. B lebih dari R, gitu ya. Adam mendapat nilai tertinggi. Karena dia tertinggi, berarti posisi dia ada di depan Brook dong, ya kan? Karena dia lebih tinggi. Oke. Kemudian, bentar. Nilai Sergei lebih tinggi daripada Brook. Berarti dia bisa aja di depan A atau dia di depan B, ya kan? Jadi kita bisa bikin kayak gini kan. S lebih dari A, lebih dari B, lebih dari R, atau A lebih dari S, lebih dari B, lebih dari R. Karena informasi di soal ini dia cuma bilang bahwa Sergei itu lebih tinggi dari Brook. Gitu ya. Jadi dia tidak menyatakan bahwa lebih detail bahwa A itu apakah lebih kecil dari Sergei gitu. Adam itu lebih kecil dari Sergei. Jadi kita bisa pakai 2 opsi dulu. Nah, kita lanjut lagi nih. Enes mendapatkan nilai lebih rendah dibandingkan Brook. Berarti eh, karena lebih rendah, berarti dia sesudah Brook ya. Jadi kita bisa hapus ini. Ini ada Ernest, ini ada Robert. Ini ada Ernest, ini ada Robert. Oke. Lanjut, tetapi lebih tinggi daripada Robert. Udah benar ya. Berarti lebih tinggi daripada Robert. Udah benar ya. Kita posisinya seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ya, urutan kelima, mahasiswa tersebut bila diurutkan dari nilai paling tinggi ke nilai paling rendah. Oke, dari yang tinggi ke rendah. Oke. Nah, sebentar. Tadi saya melewatkan sesuatu ya. Ada teks di sini bahwa Adam mendapat nilai tertinggi, berarti Adam harus di depan. Jadi kita udah bisa lingkarin urutan yang kedua berarti. Jadi Adam, habis itu Sergei, habis itu Brooke, habis itu Ernest, habis itu baru Robert, gitu ya. Maka karena dia minta urutan paling yang tinggi, ya dari yang paling tinggi, maka eh, sebentar. Aduh, salah deh. Maaf ya, teman-teman ya. Dia mintanya dari urutan yang paling rendah ke yang tinggi. Ya. Jadi kita urutin aja dari yang sudah kita dapetin. Mulainya berarti dari Robert, ya. Lalu ada Enes, lalu ada Brooke, lalu ada Sergei, dan ada Adam. Oke, berarti pilihannya apa nih? Enes, Robert, Ernest, Brooke,
Sergei dan Adam. Jadi jawabannya D ya. Dari yang paling rendah. Jadi dari yang rendah sampai yang tinggi. Gimana? Teman-teman tadi jawabnya benar apa enggak? Mudah-mudahan benar ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ya. Oke, di nomor 2 masih pakai nama nih, teman-teman ya. Masih pakai nama. Jadi kita pakai inisial lagi ya, supaya kita pakai inisial. Ada 5 orang dari HRD, namanya Carson, Russell, dan Brian. Mereka suka futsal. Randall dan Roy tidak suka futsal. Berarti kita bisa kelompokkan, ada yang suka futsal, ada yang tidak. Oke, kita list aja ya namanya ya. Karena R-nya itu ada Russell, Randall, Roy, berarti nggak bisa pakai inisial, langsung aja namanya CL, ya Kak Clarkson. Kemudian ada Russell, Russ, sama Brian. Ya, mereka suka futsal. Kemudian yang tidak suka futsal berarti ada Randall dan juga Roy. Oke, kita tempatkan di sana. Nah, lalu katanya Russell dan Randall itu tidak memakai kacamata. Tidak pakai kaca. Sorry. Russell dan Randall memakai kacamata. Russell dan Randall memakai kacamata. Russell sama Randall ini pakai kacamata. Aku lingkarin aja ya mereka berdua ya. Ternyata pertanyaannya, siapakah yang kacamatanya jatuh saat bermain futsal? Berarti yang jatuh kacamatanya saat bermain futsal adalah orang yang suka main futsal dong. Otomatis jawabannya pasti yes. Pasti si Russell. Karena cuma Russell yang berkacamata dan dia suka main futsal. Gitu. Oke, benar-benar ya jawabannya ya. Karena ini cukup sederhana sebenarnya pertanyaannya dan soalnya. Gimana? Tadi jawabannya dia juga atau enggak? Oke, mudah-mudahan benar. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Kita ke nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu ada topik yang berhubungan dengan eh, bentar. Oke, ini berhubungan sama KPK ya. Kita cari KPK-nya. Di situ ada Jeff, Dennis, dan Ken. Ada 3 orang ikut les biola di tempat yang sama. Jadwal les Jeff adalah setiap 3 hari. Berarti kita punya data ada 3 hari. Kemudian Dennis itu setiap 4 hari. Dan Ken itu setiap 2 hari. Ya. Nah, karena mereka pertama kali bertemu, mereka berarti bersama-sama ya, pokoknya bertiga itu ketemu di tanggal 15 Des, nanti mereka akan ketemu lagi barengan itu di tanggal berapa? Nah, kita akan cari KPK dari 3, 4, dan 2. Jadi 3 itu kan faktornya ya 3 kali 1 ya. Sedangkan 4 itu adalah 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Kalau 2 ya udah 2 doang. Nah, kalau cari KPK ya teman-teman, ketika kita ketemu angka yang basisnya sama, basis itu adalah bilangan besarnya, itu ada angka yang sama, maka ambil yang pangkatnya paling gede. Kita punya angka yang sama nih, ada dua, duanya ada yang 2 pangkat 2, satunya lagi ada yang 2 pangkat 1. Berarti pangkat yang paling gede siapa? 2 pangkat 2. Nah, untuk angka lain yang nggak punya pasangan gitu ya, nggak ada yang sama, tetap diambil aja. Berarti di sini KPK-nya kita bisa bikin 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 3 adalah 12. Nah, udah dapet nih ya 12 hari. Berarti kalau tadi dia ketemunya di tanggal 15 Desember, dia ketemu laginya di tanggal berapa? Tambahin aja teman-teman. Tinggal ditambah sama 12 hari. Jadi kita akan dapat 27 Desember. Gitu. Mereka akan bertemu lagi di tanggal 27 Desember. Gitu. Jadi jawabannya B. Oke, gitu deh.
Gimana? Bisa jawab nggak tadi? Mudah-mudahan benar ya jawabannya ya. Oke, nah sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, ini masih pakai nama lagi ya, jadi kita akan pakai inisial. Nah, di situ ada nilai IELTS, JOS lebih tinggi dari Aaron, dan lebih rendah dari Carmelo. Ya udah, kita kasih inisial aja, ya, inisial A, B, C. Pokoknya kalau ada namanya, karena nggak ada yang diawali dengan abjad yang sama ya, itu beda semua. Oke, kita mulai dari Josh, kata dia lebih tinggi daripada Aaron, tetapi lebih rendah dari Carmelo. Berarti ada orang ketiga di situ ya. Orang ketiganya Carmelo, berarti Carmelonya di depan. Jadi Carmelo, habis itu Josh, habis itu Aaron. Oke. Terus kalimat yang kedua, nilai IELTS Robin itu lebih rendah daripada Josh, tetapi lebih tinggi daripada Aaron. Aaron berarti kita punya Josh lebih tinggi daripada Robin, tetapi lebih sorry, Josh berarti lebih gede ya daripada Robin, dan Robin lebih tinggi dong daripada Aaron, benar ya? Karena Robin lebih rendah daripada Josh, tetapi lebih tinggi dari Aaron. Berarti Robin dulu baru Aaron. Oke, lanjut. Teks yang di kalimat berikutnya, Derek lebih tinggi daripada Aaron dan Robin. Ya, lebih tinggi daripada Aaron dan Robin. Berarti kita punya D lebih tinggi dari A dan R. Pertanyaannya, siapa 3 orang berprestasi terbaik? Berarti kita cari 3 urutan tertinggi, gitu ya. Nah, karena kita punya bentuk yang seperti ini, kita urutin dulu ya. Kan ini ada yang sama ya. Ada yang sama. Berarti kita dari sini kita bisa bikin bahwa C itu habis itu J, habis itu R, habis itu A. Ya. Terus ada A dan R yang nilainya lebih kecil dari D. Tapi D itu nggak tahu posisinya ada di mana. Yang jelas dia ada di depan R dan A. Intinya gitu. Ya. Nah, berarti karena di soal nanyanya 3 yang berprestasi terbaik, kan tadi ada orang 5 ya, yang nggak termasuk berarti R dan A. Nah, teman-teman eliminasi aja kalau ada pilihan jawaban yang mencantumkan nama Aaron sama Robin. Gitu. Ini ada Aaron Robin berarti salah. Ini ada Robin berarti salah. Ini ada Robinnya berarti salah. Ini ada Aaronnya berarti salah. Jawabannya ya udah pasti E. Gitu. Ya, walaupun urutannya kita nggak tahu ya, itu D dulu baru C baru J atau gimana. Yang penting kan dia dapatnya 3 urutan tertinggi gitu. Oke, kita udah bahas nomor 4. Gimana? Teman-teman bisa dipahami nggak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 5. Oke, di nomor 5 ada teks yang harusnya di teks ini kita menerjemahkannya dulu dalam bahasa matematis supaya lebih gampang mengerjakannya, gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya mengira-ngira, mungkin aja teman-teman bisa jawab, cuman makan waktu teman-teman, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita menerjemahkannya ke dalam kalimat matematis sehingga dia lebih gampang untuk diselesaikan. Oke, kita mulai ya. Jadi ada umur Walker 30 tahun. Walker itu 30 tahun. Setengah dari umurnya setengah dari umur Batum. Batum itu setengahnya. Berarti Batum berapa dong? Kalau Walker itu setengah dari Batum. Jelas Batum adalah 2 kali 30 ya. Berarti 60 tahun. Gitu ya. Terus eh Michael 5 tahun lebih muda dari Batum. Michael 5 tahun lebih muda dari Batum. Karena Batum 60 berarti 60 kurang 5.
Jadi umurnya 55 tahun ya. Lalu masih tentang Michael nih ya. Michael itu 2 tahun lebih tua daripada eh, Jefferson. Berarti Jefferson itu kan Michaelnya lebih tua daripada Jefferson ya. Berarti 55 dikurang 2. Jadi 53 tahun. Oke, terakhir. Oh, pertanyaannya udah langsung ya. Berapa umur Jefferson? Gampang banget, udah ada jawabannya ya karena udah kita hitungkan. Jadi jawabannya B. Ini kayaknya gampang nih buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jawaban teman-teman benar. Ya, oke. Nah, gimana? Kita udah 5 soal kita bahas sama-sama. Dari 5 soal, teman-teman bisa jawab semua dengan jawaban benar atau gimana nih? Mudah-mudahan benar. Masih ada 10 soal lagi ya, masih semangat ya. Kita bahas sama-sama. Next, kita move ke soal nomor 6. Oke, nah di nomor 6 kita pakai nama aja ya. Jadi di sini Riley adalah anak satu-satunya dari pasangan suami istri Stephen dan Ayesha. Ayesha. Oke, lalu dibilang di situ bahwa Rian adalah anak dari pasangan suami istri Wardell dengan adiknya Ayesha. Hubungan keluarga antara Riley sama Rian disebut apa? Ya udah, kita gambarin silsilah keluarga mereka biar lebih gampang ya diilustrasiin ya. Nah, jadi Riley kan anaknya Stephen dan Ayesha. Berarti ada Stephen, sorry, ada Stephen plus Ayesha. Anaknya ini Riley, gitu ya. Rian anak dari pasangan suami istri Wardell dan adiknya Ayesha. Di situ ada anak namanya Rian. Pertanyaannya hubungan Riley sama Rian. Rian kan anak dari adiknya ayah saya. Iya, berarti apa tuh? Gak mungkin saudara kandung, gak mungkin keponakan, karena sama-sama anak posisinya. Saudara ipar enggak dong, ya. Nah, apakah saudara sepupu atau saudara misan? Saudara sepupu. Kalau misan itu dia lebih jauh lagi ya, ada di atasnya lagi, jadi agak jauh jaraknya, silsilahnya. Oke, jadi jawaban untuk nomor 6 itu adalah D. Gimana? Gampang ya? Oke. Sekarang kita move ya ke nomor 7. Sekarang ke nomor 7. Oke, di nomor 7 ada Devenier Nugget mempunyai 4 atlet yang sudah berkeluarga. Kita nggak ngurusin Devenier Nuggetnya, tapi ngurusin atlet-atlet yang 4 ini. Oke, berarti inisialnya kita pakai inisial atletnya. Ya. Barton berkeluarga sesudah Danilo. Berarti kita bisa bilang bahwa Dan itu lebih dulu daripada Barton. Aku bikinnya kayak gitu aja ya. Oke. Kemudian Farid berkeluarga sebelum Yusuf dan bersamaan dengan Barton. Sebelum Yusuf, berarti Yusuf duluan ya. Jadi ada Yusuf, baru Farid. Farid sama bersamaan dengan Barton. Berarti yang bersamaan dengan Barton itu Faridnya ya. Ini sama. Oke. Nah, eh, pertanyaannya nih, yang berkeluarga terakhir tuh siapa? Katanya, yang terakhir berkeluarga. Kita punya 4 orang. Tadi Danilo berkeluarga duluan daripada Barton, ya kan? Kemudian ada Farid berkeluarga sebelum Yusuf, berarti Yusuf duluan, baru Farid.
Tapi Farid berkeluarga itu bersamaan dengan Barton. Ya udah, mereka berdua dong yang terakhir karena Dian sama Yusuf itu udah duluan. Barton sama Farid barengan. Ya, berarti jawabannya adalah apa tuh? Jawabannya apa nih? Yang paling terakhir ya, Farid. Siapa yang berkeluarga? Bentar. Berarti berkeluarga sesudah Danilo. Berarti Danilo duluan. Jadi Danilo, ini kan yang berkeluarga terakhir ya. Berarti kita coret aja ya. Danilo bukan. Ini ada Danilo juga bukan. Itu untuk membantu kita memilih pilihan jawabannya ya. Farid berkeluarga sebelum Yusuf. Berarti Yusuf duluan ya. Jadi nggak mungkin dia terakhir. Ya udah, yang ada nama Yusufnya kita coret. Ya udah deh. Karena di pilihan itu nggak ada pilihan lain kecuali Farid, yang lainnya kan udah kita coret ya. Berarti jawabannya B gitu ya. Nah, ini ada tips tambahan buat teman-teman. Teman-teman bisa eliminasi jawaban yang pastinya tidak akan mungkin eh, benar gitu ya. Yang pastinya akan salah di opsi itu. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk mengarahkan ke pilihan jawaban yang benar. Sepakat ya, jawaban untuk nomor 7 itu adalah B. Oke, kita move ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8, eh, ada seorang bendahara koperasi mengurus surat tagihan 5 pegawai. Tagihan Chris lebih banyak dibandingkan Blake. Berarti kita bikin inisial lagi. Tagihan Chris itu lebih banyak daripada Blake, tetapi masih di bawah tagihan Austin. Ada Austin di depannya berarti. Benar gitu ya? Oke, sedangkan tagihan rekening Deandre lebih sedikit daripada, berarti ada Deandre di sini, dan tagihan rekening Edi melampaui Austin, berarti ada Edi di depan Austin. Oke, tagihan rekening yang paling tinggi adalah gampang banget, udah kelihatan dari urutannya. Jawabannya Edi dong. Gampang ya. Nah, inisial ini akan membantu dan teman-teman cukup terbantu dengan tanda atau notasi lebih dari tadi. Oke, mudah-mudahan benar di jawaban B untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, nomor 9 ini pakai notasi matematika lagi. Budi berumur 3 tahun lebih tua dari Wati. Berarti B, Budi kita inisialkan dengan B. B umurnya 3 tahun lebih tua daripada Wati. W plus 3 tahun berarti kan. Dan setahun lebih muda dibanding Sari. Berarti Sari itu kan eh, Budi yang lebih muda ya. Berarti Sari itu kan adalah Budi plus 1 kan. Benar nggak? Ya dong. Budi plus 1. Karena eh, tadi Sari itu lebih tua daripada si Budi. Aman berumur 2 kali umur Wati. Aman adalah 2 kali umur Wati dan lebih muda 1 tahun daripada umur Badu. Berarti kita punya Badu, sorry, karena ada Badu dengan inisial B juga, jadi aku tulis Badu aja ya. Badu itu dia lebih tua, berarti 1 tahun dari Aman, gitu ya. Karena Aman kan lebih muda daripada Badu. Berarti Aman plus 1. Nah, urutan umur dari yang paling muda nih, teman-teman. Dia nanyanya dari yang paling muda ke tua. Kalau kita ingin membandingkan, gitu ya teman-teman ya, membandingkan sesuatu, kita harus membandingkannya dengan ukuran yang sama. Unitnya harus sama. Jadi kalau misalkan satuannya atau ukurannya itu sama, harus disamain. Gimana ya caranya? Kita pakai patokan aja. Kita mau pakai usia Wati nih. Berarti kalau pakai usia Wati, ubah aja si S ini itu pakai usia Wati. B plus 1. B-nya adalah W plus 3. Berarti kita bisa bikin W plus 3 plus 1 dong. Berarti S itu adalah W plus 4. Gitu ya. B
itu kan W plus 3. Berarti kita ganti nih, W-nya adalah B plus 3. Jangan lupa tadi plus 1. Jadinya W-nya sekarang plus 4 untuk usia S. Ini udah pakai W, udah pakai W. Kalau ini udah pakai W juga lah, karena 2W umur A. Umur Badu masih belum pakai W, masih pakai A. Berarti ganti A-nya pakai 2W. Jadi nanti teman-teman bisa bikin 2W plus 1. Karena mau diurutin dari paling yang muda, dan kita punya W sebagai unit kita, sebagai satuan kita, maka dari yang paling muda, pasti W itu sendiri. Habis W ada W plus 3 ya. Baru W plus 4, baru 2W, baru 2W plus 4. Siapa W-nya? Wati itu sendiri. Habis itu W plus 3. W plus 3 itu adalah usia Budi. Ya, udah nih teman-teman ya, kalau ini kan Sari nih ya. Di opsi A itu kan Sari, harusnya kan Budi. Dan kita nggak ada pilihan lain yang diawali dengan nama Wati. Berarti otomatis A-nya salah. Tadi tinggal dua pilihan antara A sama E, ya udah otomatis E jawabannya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memastikan apakah Sari, Aman, Badu itu urutannya udah benar. Kenapa? Karena ya udah nggak ada pilihan lain. Udah pasti benar dah tuh jawabannya E. Gitu. Kalau teman-teman mau cocokin ya boleh aja. Gitu ya. Karena kita kan menghemat waktu ya. Ingat tadi satu soalnya cuma 1 menit 18 detik. Jadi bisa-bisanya teman-teman untuk menghemat waktu dan punya strategi khusus untuk bisa memaksimalkan waktu. Karena tidak semua soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit 18 detik. Ada yang butuh lebih dari itu gitu. Jadi kita akan gunakan waktu kelebihan kita untuk mengerjakan soal-soal yang lebih rumit. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ya ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini ada perbumbuan. Dia udah pakai jenis ya. Ya udah, kita pakai itu aja. Pakai inisial A, B, C, D. Gitu ya. Oke. Eh, E akan dimasukkan ke dalam masakan. Sorry. Pakai yang kedua berarti ya. Bumbu B dimasukkan sebelum bumbu D. Berarti D dulu, baru B. Setelah bumbu E. Berarti ada E sebelum D. Bumbu A dimasukkan sebelum E. Berarti ada A di depan E. Dan bumbu C dimasukkan terakhir. Ya udah, kan bumbunya cuma 5 ya. Udah ada semua di situ. Sekarang ke pertanyaan. Kemungkinan bumbu dimasukkan ke dalam masakan dari urutan pertama sampai terakhir adalah, urutin aja teman-teman ya. Mulainya dari A. Berarti yang ini salah, yang ini salah. Terakhirnya harus C. Oke, kita urutin. A, E, D, B, C. A, A, B ini salah. A, E oke masih benar. Terus ada D, di sini B. Berarti salah dong yang E-nya. Jawabannya yang C. Gitu. Gampang ya? Gampang. Mudah-mudahan benar nih jawaban teman-teman ya. Nanti kalau misalkan memang penjelasan aku terlalu cepat, teman-teman bisa atur aja ya ininya ya. Atur aja speednya ya nanti ya. Supaya teman-teman bisa ngikutinnya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Masih ada 5 soal lagi, mudah-mudahan masih bisa ngikutin dan masih semangat. Kita ke soal nomor 11. Oke, di nomor 11, teman-teman, di situ ada 5 orang mahasiswa. Mahasiswa kedua. Ini dia pakai mahasiswa pertama, kedua, ketiga ya udah pakai apa ya? Pakai angka aja ya. Oke, mahasiswa kedua memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa ketiga. Berarti 1 lebih dari 3, atau kita pakai M. M1 lebih dari M3. Mahasiswa 1, sorry deh, mahasiswa 2. Mahasiswa kedua itu lebih tinggi daripada mahasiswa ketiga, tetapi lebih rendah daripada mahasiswa keempat. Berarti ada mahasiswa 4 di depan mahasiswa 3. Mahasiswa 2.
Oke, kita lanjut. Mahasiswa keempat memiliki IPK lebih rendah daripada mahasiswa kelima. Berarti di depan mahasiswa 4 ada mahasiswa 5. Dan IPK-nya katanya masih kalah dibanding mahasiswa pertama. IPK siapa? IPK dari M4 atau M5? Coba teman-teman paham ini. Mahasiswa keempat ya memiliki IPK yang lebih rendah daripada mahasiswa kelima yang IPK-nya masih kalah dibanding mahasiswa pertama. Berarti nya di sini itu balik ke mahasiswa kelima dong, karena yang paling dekat dari teksnya. Berarti di depan M5 ada M1. Pertanyaannya, siapakah mahasiswa dengan IPK paling tinggi? Udah gampang ya, udah kelihatan urutannya, jawabannya pasti mahasiswa pertama. Jadi jawabannya A. Iya. Oke, kita udah di nomor 11. Gimana? Dari nomor 1 sampai nomor 11, teman-teman, ada berapa banyak nih soal yang benar? Ya, mudah-mudahan benar semua ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, Pak Hadi punya 6 anak. Ade lebih tua daripada Beta. Oke, karena 6 anak, terus kita perhatikan kayaknya nggak ada nama yang sama ya. Eri, Beta, maksudnya nggak ada nama dengan abjad awal yang sama. Yaudah, kita pakai inisial aja kalau gitu, ya. Oke, Ade katanya lebih tua daripada Beta. A berarti lebih dari B, dan Eri, dan E. Kita nggak tahu Beta lebih dari Eri atau Eri lebih dari Beta. Tunggu dulu. Buat dulu seperti itu, baru kita move ke kalimat berikutnya. Eri tidak lebih tua dari Beta. Berarti Beta lebih tua dari Eri ya. Oke. Ya udah, kita hapus dannya, kita taruh di sini. B lebih dari E. Sedangkan Citra lebih muda dari Eri. Berarti Eri di depan Citra dong. Nah, di kalimat berikutnya, Citra dan Dita anak kembar. Oke, ada Dita di sini. Anak kembar, walaupun biasanya yang lahir duluan sebagai adik gitu ya. Tapi kita sesuaiin konteks dari soal ini ya. Jadi tidak tidak menghubung-hubungkan apa yang biasanya kita pahami gitu ya. Pokoknya kita jawab soal di TBS itu ya harus sesuai dengan teks. Ya. Jadi nggak tahu siapa D yang lebih tua dari C atau C yang lebih tua dari D. Tuh, ya udah bikin aja sama. Kembar lahirnya barengan. Umurnya sama. Zaki, anak yang paling tua. Berarti Z di depan A. Pertanyaannya, maka. Nah, karena maka berarti harus dibaca satu-satu ya teman-teman ya. Supaya tidak ada pilihan yang terlewat. Kenapa? Karena semua mungkin menjadi jawaban gitu. Bukan mungkin menjadi jawaban. Ada kemungkinan akan menjadi jawaban. Udah satu-satu aja kita baca. Dita lebih tua dari Eri, bener nggak? Salah dong, karena Dita anak bungsu. Ini berarti salah. Dita nggak akan lebih tua, gitu ya, nggak akan lebih tua, karena dia anak bungsu. Eri anak keempat. Oke, apakah benar anak keempat? Anak pertama yang lahir lebih dulu ya. Terus A, B, E. Ya udah, selesai. Jawabannya C. Sisanya perlu diperhatiin nggak? Nggak usah, teman-teman. Kita hematin waktu kita. Karena C udah betul, ya udah D-nya pasti salah. Karena di pilihan di soal-soal TBS nggak mungkin jawabannya tuh ada di dua opsi. Maksudnya nggak mungkin ada soal bonus gitu. Oke ya, langsung dikunci aja jawabannya C. Sekarang kita mau ke nomor 13. Nah, teksnya lumayan panjang nih ya, jadi butuh butuh konsentrasi, baca satu persatu setiap kalimatnya, lalu tuliskan apa dan ilustrasikan. Ya, oke, kita mulai ya. Ada ruang baca perpustakaan SMA Maju Mundur, menyediakan 8 meja yang disusun 2 baris saling berhadapan. Nah, teman-teman ilustrasiin aja. Kalau aku bikinnya gini, ya teman-teman mungkin punya oret-oretan dengan cara yang berbeda-beda ya.
it's okay selama itu ngebantu teman-teman untuk mengilustrasikan keadaan atau situasi yang digambarkan di soal. Nah, sekarang kita mulai. Katanya ada eh, 4, ini ketutup ya. Di sana dia bilang, oke, ada 2 meja komputer di tiap baris susunan meja, tetapi tidak ada yang diletakkan berdampingan. Berarti di sini nanti ada komputer, 2 komputer ya, 2 komputer. Tapi tidak berdampingan. Udah, kita keep dulu itu. 3 meja komputer diletakkan di pojok ruangan. Nah, ini ada kata kunci nih. Sangat ngebantu. Jadi teman-teman bisa letakkan saja langsung komputernya. Nah, karena kita nggak tahu ya posisinya itu depan mana apa maksudnya depan kiri depan kanan nggak tahu, ya udah taruh aja pokoknya di pojok aja semuanya. Ini komputer, ini komputer, ini komputer. Oke. Masih ada 1 komputer, meja komputer yang belum ditaruh. Ya udah, biarin aja dulu ya. Terus kita lanjut lagi. Suatu hari ada 8 siswa yang memenuhi ruang baca tersebut. Andi, Bambang, Catur, Denny, Eka, Fajar, Gali, Harto. Kita sepakatin, kita pakai inisial aja ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu. Sekarang mulai. Catur menempati meja yang letaknya di depan meja komputer. Di depan meja komputer. Ya. Terus, dan di samping meja komputer lainnya. Bentar. Catur menempati meja yang letaknya di depan meja komputer. Dia nempatin meja yang meja dia itu di depan meja komputer. Berarti Catur pasti di sini ya. Karena nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Udah pakai itu aja. Karena sisanya kan belum tahu ya komputer yang lainnya ada di mana. Keep di situ si Catur. Dan dia di samping meja komputer lainnya. Nah, ini udah dapat nih. Berarti dia ambil Harto. Ini Harto. Ya, Harto. Terus dia bilang apa nih? Di antara 2 meja biasa. Berarti ini udah jelas ya, ini meja biasa bukan meja komputer. Tapi sebenarnya nggak disebut itu juga udah jelas bahwa di komputernya udah 4. Ya, oke. Ada menempati satu-satunya meja yang tidak berhadapan dengan meja komputer. Mana? Ya udah di sini dia. Kita bisa bilang Andi ada di sini atau di sini. Karena belum tahu ya Andi itu ada di mana. Cuman dilanjutkan lagi nih. Dia di samping meja yang ditempati Denny. Berarti kalau Andi di sini dia sebelahan sama Harto dong. Jadinya ya nggak mungkin di situ gitu ya. Berarti Andi ada di sini. Kita bisa tulis ini bukan Andi di sini. Di sebelahnya ada Denny. Gitu. Oke, lanjut ya. Galih menempati meja berada di antara 2 meja komputer. Udah, ini Galihnya. Lalu Fajar duduk di meja biasa di samping meja yang ditempati oleh Andi. Di mana itu? Fajar duduk di meja biasa di samping meja yang ditempati oleh Andi. Oke, maaf. Berarti ini si Fajar, di sini Deninya ya. Sorry deh. Oke, udah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menempati meja komputer? Kita udah punya orang ini, ada sisanya ya. Kan tadi urutannya A, B, C, D, E, F, G. Kita sepakatin tadi namanya pakai inisial itu aja. Berarti yang belum ada namanya di situ
ada B, kemudian catur udah, D udah, E aja. Sisanya D dan H. Udah cari tuh namanya BEDH. Yang selain itu bukan ya, berarti kalau ada nama Andi itu salah. Ada nama eh siapa lagi? Siapa ya selain itu? Ada nama Andi itu salah. Ada nama Catur itu juga salah. Ya udah jawabannya A. Oke, gitu. Gimana teman-teman? Eh jawabannya benar apa salah? Mudah-mudahan benar, ya. Oke, kita akan lanjut karena jawabannya untuk nomor 13 sudah tahu jawabannya A. Kita ke nomor 14. Nah, nomor 14 itu teksnya masih sama, masih pakai teks nomor 13. Ya udah, dari informasi yang tadi udah kita buat, kita akan kerjain nomor 14-nya. Siapakah, katanya di soal nomor 14 itu, siapakah duduk di meja biasa yang terletak di pojok ruangan? Kalau kita balik ke soal yang tadi, itu ada catur. Jadi kunci untuk menjawab benar di soal nomor 14 itu tergantung benar atau tidaknya kita jawab soal nomor 13. Kalau udah benar ya udah deh, pasti benar gitu ya. Yeay, kita udah sampai di soal nomor 14 nih, masih ada satu soal lagi. Ya. Oke, soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini eh, ada pos security diisi 2-3 personil secara bergantian oleh Yoga, Fadli, Fahri, Farhan, dan Gordon. Nggak bisa pakai inisial ya, karena ada 3 nama dengan huruf Fahri, Farhan. Bisa saja nama lengkapnya. Nah, terus ada teks di situ yang setiap kalimatnya menyampaikan informasi untuk ngebantu teman-teman menjawab soal. Nah, kita langsung ke soalnya aja ya. Jika Fahri bertugas pada hari Rabu, maka manakah pernyataan yang tepat? Ya udah, kita kasih ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya. Dan kita kunci karena di soal Fahri di hari Rabu. Langsung taruh aja Fahri di sini. Terus, apa lagi tuh? Kita mulai ya. Setiap orang mendapat jatah 3 hari bertugas dan libur setiap hari Senin. Berarti tidak ada orang yang bertugas di hari Senin. Gitu ya. Jadi Seninnya libur semua. Pokoknya setiap orang jatahnya 3 hari. Lanjut. Pada hari Selasa dan Jumat harus ada 3 personil. Selasa dan Jumat itu harus 3 personil. Belum bisa ditulis ya siapanya. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Yoga bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk Jumat. Pilihannya ada 2. Bisa mulainya Rabu, Kamis, Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu. Kan gitu ya? Kan harus berturut-turut. Berarti nggak mungkin Selasa, Rabu, Kamis, gitu kan? Jadi kita bisa pilih ini yoga, 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 atau yoga, yoga, yoga. Atau ada kemungkinan lagi, yoga, yoga, yoga. Ada banyak kemungkinan. Jadi karena banyak kemungkinan, kita lewatin dulu. Farhan tidak bertugas di hari Minggu, nggak akan ada Farhan di situ. Hari tugas Fadli dan Fahri berselang-seling. Nah, hari tugas Fahri, oke, berselang-seling ya. Sebentar. Kita harus punya kata kunci nih, teman-teman ya, supaya kita lebih gampang untuk nulisnya. Ya udah, mulainya dari ini aja. Tugas Fadli dan Farhan berselang-seling. Kan itu ada 6 hari ya. Ya udah, kita bisa tulis di sini Fadli. Terus ini Fahri karena
Fahrinya udah ada di hari Rabu. Berarti ini Fadli lagi. Ini Fahri. Ini Fadli. Ini Fahri. Gitu ya. 3 hari berturut-turut. Oke. Gordon selalu bertugas bersama Fadli. Berarti kalau ada Fadli di situ, ada Gordon. Ada Fadli lagi, ada Gordon. Oke. Terus apa lagi di situ? Em, ini udah Farhan. Farhan tidak bertugas di hari Minggu. Farhan tidak bertugas di hari Minggu. Oke. Nah, sekarang gini, teman-teman. Kan Farhan itu dia belum ada dimanapun. Ya, Farhan belum ada dimanapun. Terus Gordon udah 3 hari. Dia udah kerja di 3 hari nggak sih? Iya. Ini harusnya harusnya ini Gordon ya. Kenapa sih aku tulisnya di sini tadi tuh F harusnya Gordon. Maaf ya. Itu di hari Selasa tuh harusnya ada Fadli sama Gordon, bukan F yang lain. Oke. Gordon kan udah 3 hari. Fahri udah 3 hari. Fadli udah 3 hari. Yang belum dapat tugas itu ada yoga ya. Yoga sama siapa? Udah tinggal yoga. Kan Selasa sama Jumat itu harus ada 3 orang kan. Berarti yoga ada di hari yang mana? Orangnya ada berapa sih? Oh iya, orangnya ada 5. Berarti selain yoga ada Gordon, ada Fadli, ada Farhan ya. Nah, yoga itu kan nggak mungkin di hari Selasa, karena tadi ya dia harus berurutan termasuk hari Jumat. Berarti orang yang akan piket di hari Selasa, karena harus 3 orang, itu adalah Farhan. Gitu ya. Nah, eh, kan harus 3 orang yang kerja di hari yang lain. Terus eh, bentuknya akan seperti ini saja dulu. Kita ke pernyataan aja ya, pernyataan karena ada kemungkinan bisa dieliminasi. Farhan itu pokoknya masih 2 hari lagi yang dia belum ada tempatnya. Pertanyaannya, jika Fahri bertugas di hari Rabu, manakah pernyataan yang tepat? Farhan bertugas dengan Fahri dan Yoga pada hari Jumat. Farhan, Fahri, dan Yoga itu bertugas di hari Jumat. Bisa jadi. Kita keep dulu. Fadli bertugas bersama Yoga dan Gordon pada hari Kamis. Gordon nggak ada di hari Kamis, tapi apakah ada Yoga di situ? Ya, bisa jadi. Ya, berarti kita keep juga nomor opsi B. Yoga bertugas dengan Gordon pada hari Selasa. Ini udah salah. Fahri bertugas pada hari Minggu dengan Farhan. Fahri dengan Farhan. Oke, kita keep juga. Gordon bertugas dengan Fadli dan Farhan pada hari Rabu. Enggak, Gordon itu enggak bertugas di hari Rabu. Oke, kita punya 3 opsi lagi ya teman-teman ya. Nah, eh, sekarang berarti kita balik lagi supaya tahu yang mana yang jadi pilihan jawaban. Ya. Ingat tadi hanya ada hari Selasa dan Jumat yang personelnya 3 hari. Di hari sorry, di hari Sabtu itu udah ada Fadli sama Gordon. Ya nggak sih? Ya. Berarti em, sebentar. Ini aku masih mengira-ngira ya. Berarti teman-teman ya, Fadli hari Selasa udah cukup, ada 3 orang. Hari Rabu, Fahri berarti ada di Fahri kan masih ada 2 hari ya yang belum diisi. Hmm, Fahri udah sama.
Farhan yang belum. Oke, berarti ada Farhan di sini. Kemudian Farhan ada di tempat lain. Fahri, yoganya pasti di hari Jumat ya teman-teman ya. Farhan sama yoga. Oke, berurutan. Berarti kemungkinannya adalah yoga itu ada di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita bisa bikin yoga ini udah dihapus. Oke. Nah, sekarang kita balik ke opsi ya. Farhan bertugas dengan Fahri pada hari Jumat. Iya, bener ya. Farhan, Fahri, yoga pada hari Jumat. Ya udah jawabannya A. Coba kita cek di opsi B ya. Fadli bertugas bersama Yoga dan Gordon pada hari Kamis. Apakah betul? Enggak, karena cuma ada Fadli dan Gordon. Berarti memang salah. Opsi D, Fahri bertugas pada hari Minggu dengan Farhan. Enggak, dia bertugas sama Yoga. Berarti ini salah. Ya udah jawabannya. Nah, ini yang aku maksud ya teman-teman ya. Kan ada soal yang memang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ada soal yang ternyata nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 18 detik. Butuh konsentrasi dan butuh apa ya, waktu lebih lama gitu. Nah, contohnya kayak soal ini ya. Mungkin dari teman-teman yang bisa menyelesaikan lebih cepat itu good for you gitu. Ya, jadi nggak mesti sama kayak aku. Konsentrasinya tetap dijaga sepanjang tes supaya waktu yang udah diberikan itu bisa dimaksimalkan. Nah, akhirnya kita udah di penghujung pembahasan. Jadi di kali ini udah ada 15 soal yang kita bahas sama-sama. Gimana teman-teman dari pembahasan ini, 15 soal juga yang tadi sudah teman-teman kerjain, apakah jawabannya pada benar semua? Mudah-mudahan benar semua ya. Oke, jadi itu tadi pembahasan latihan soal kita. Penjelasannya juga sudah coba aku jelasin seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami gitu ya. Kalaupun teman-teman masih bingung dan penjelasan aku terlalu cepat, teman-teman bisa atur speed dari videonya ya. Jadi ikutin aja eh, speednya menyesuaikan sama kemampuan teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman, ayo buat teman-teman di sini yang mau ngebahas materi lain atau topik lain di next video kita, boleh banget teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jadi nanti dari kami akan ngebaca. Kalau memungkinkan kita akan bikin pembahasan dengan topik yang requestannya paling banyak. Gitu. Ya, jadi tinggalkan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa teman-teman subscribe supaya kalau ada update dari kami, ada postingan atau uploadan video terbaru, teman-teman dapat notifikasi. Ya, dan tolong di-share juga video ini ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan, gitu ya. Jadi saling membantu dalam kebaikan loh. Gitu. Ya, semoga apa yang udah kita bahas hari ini itu bermanfaat dan teman-teman bisa semakin semangat gitu ya dan semakin optimis untuk bisa lolos di tes bakat skolastiknya LPDP. Salam semangat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.